Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Biasanya saya dipanggil IWAN. Biasanya saya dipanggil dengan sebutan Iwan. Nomor NIM saya ialah 123011131. Saya dari kelas 5F Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang dimana video ini adalah tujuannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan inklusif yang diampu oleh Bapak Zulkarnain MPD. Pada video kali ini saya akan membahas media pembelajaran efektif untuk siswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran PAI sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang ramah dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik. Nah, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan agama yang bermakna. Dalam konteks pendidikan agama Islam, pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi, akan tetapi juga menanamkan nilai kasih sayang, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ini menurut OECD pada tahun 2024. Menegaskan bahwa pendidikan inklusif menuntut pendekatan pembelajaran yang adaptif agar semua peserta didik dapat berkembang secara optimal. Video ini akan mengulas bagaimana media pembelajaran yang efektif dapat menjadi jembatan keberhasilan PAI bagi siswa berkebutuhan khusus. Oke teman-teman, pada bagian pertama, ini adalah konsep pembelajaran PAI inklusif. Nah, pembelajaran PAI inklusif menempatkan seluruh peserta didik sebagai subjek. Pembelajaran tanpa diskriminasi. Ya. Siswa berkebutuhan khusus, baik dengan hambatan sensorik, motorik, maupun kognitif, memerlukan media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik mereka. Nah, jadi harus sesuai. Menurut Florian dan Black Hawkins pada tahun 2022, pembelajaran inklusif yang efektif menuntut guru untuk merancang media yang fleksibel, yang aksesibel, bermakna bagi semua siswa. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran PAI. Penggunaan media yang tepat mampu meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa. Oke teman-teman, kemudian yang kedua ini adalah jenis media pembelajaran yang efektif. Nah, media pembelajaran memegang peran kunci dalam keberhasilan PAI inklusif. Untuk siswa dengan hambatan sensorik, media visual seperti video animasi Islami dan infografis membantu memperjelas konsep ajaran agama. Sementara itu, audio Al-Quran dengan tempo lambat sangat membantu siswa dengan kesulitan mereka. Lanjut. Universal Design for Learning atau UDL menjadi pendekatan utama dalam pemilihan media. CAST pada tahun 2023 menjelaskan bahwa UDL memungkinkan guru menyediakan berbagai cara representasi, ekspresi, dan keterlibatan belajar, sehingga siswa dapat memilih media yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Melalui pemanfaatan media pembelajaran yang beragam dan adaptif ini, guru PAI tidak hanya menyampaikan materi ajaran agama Islam, akan tetapi juga menanamkan nilai keadilan dan penghargaan terhadap perbedaan kemampuan peserta didik. Media yang dirancang
berdasarkan prinsip Universal Design for Learning atau UDL, membantu menciptakan pengalaman belajar yang inklusif, bermakna, dan humanis. Dengan demikian, setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk memahami, untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam sesuai dengan potensi dan kebutuhannya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga ialah strategi guru PAI dalam pemanfaatan media. Nah, guru PAI tidak hanya menggunakan media, akan tetapi juga menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kondisi siswa. Melalui asesmen awal, guru menentukan media yang paling efektif untuk setiap anak. SLEE atau SLE 2023 menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kompetensi guru dalam memadukan pedagogi, media, dan empati. Dalam proses pendampingan, guru PAI berperan sebagai fasilitator dan teladan. Interaksi yang sabar, komunikatif, dan penuh empati membantu siswa merasa dihargai, sehingga proses internalisasi nilai-nilai Islam berlangsung secara alami dan mendalam. Strategi guru PAI dalam memanfaatkan media pembelajaran menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, ya, tetapi juga ada relasi kemanusiaan dalam proses belajar. Ketika guru menyampaikan mengombinasikan media yang tepat, strategi pedagogis yang fleksibel, dan sikap empatik, pembelajaran PAI menjadi lebih bermakna dan transformatif. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai akhlak, keimanan, dan ibadah tidak hanya dipahami, akan tetapi juga dirasakan dan dipraktikkan oleh setiap peserta didik, sesuai dengan kemampuan dan pengalaman belajarnya. Oke, kemudian bagian yang keempat, teman-teman. Ini ada peran teknologi dalam media PAI inklusif. Teknologi digital semakin memperkuat efektivitas media pembelajaran PAI. Aplikasi Al-Quran interaktif, video cerita Nabi berbasis animasi, serta media visual berbantuan teknologi membantu siswa belajar secara mandiri dan berulang. Penelitian Rahman dan Kurniawan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa penggunaan media digital adaptif dalam PAI meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa berkebutuhan khusus secara signifikan. Oke. Bagi siswa berkebutuhan khusus, teknologi berperan sebagai jembatan akses pembelajaran. Ya. Fitur audio visual, teks yang berjalan, dan kontrol kecepatan belajar membantu memahami nilai-nilai Islam tanpa merasa tertinggal dari teman sebaya. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PAI inklusif tidak hanya menghadirkan kemudahan akses, akan tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kasih sayang dalam pendidikan Islam. Ketika teknologi digunakan secara bijak dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik, pembelajaran PAI dapat menjadi ruang yang ramah, bermakna, dan memberdayakan seluruh siswa tanpa terkecuali. Kemudian yang kelima, ini ada dampak positif penggunaan media efektif. Nah, pemanfaatan media pembelajaran yang tepat berdampak langsung pada peningkatannya motivasi dan partisipasi siswa. Siswa berkebutuhan khusus menjadi lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran PAI. UNESCO pada tahun 2024 menegaskan bahwa akses terhadap media pembelajaran yang inklusif berkontribusi pada terbentuknya lingkungan belajar yang adil dan berkelanjutan. Bagi siswa berkebutuhan khusus, media yang efektif bukan sekedar alat bantu, akan tetapi sarana untuk membangun rasa percaya diri, merasa dihargai, mampu berpartisipasi aktif, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Media pembelajaran yang efektif mencerminkan komitmen pendidikan terhadap prinsip keadilan dan keberagaman.
Ketika guru mampu memilih dan memanfaatkan media secara tepat, pembelajaran PAI tidak hanya mentransfer pengetahuan, akan tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, rasa empati, dan rasa nilai kemanusiaan dalam diri setiap siswa. Oke teman-teman, yang terakhir adalah penutup. Media pembelajaran efektif dalam PAI bukan sekedar alat bantu, melainkan sarana mewujudkan nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan media yang tepat, setiap siswa tanpa terkecuali dapat merasakan keindahan belajar agama secara bermakna. Oke, mungkin di kalimat akhir saya akan menambahkan kalimat seperti ini. Karena pendidikan inklusif bukan hanya tentang metode, tetapi tentang kemanusiaan, teman-teman. Kemudian, media tepat, pembelajaran bermakna, pendidikan PAI untuk kita semua. Nah, oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ingat, nama saya Muhammad Ridwan, biasa dipanggil IWAN atau Iwan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak edit.